Nabi Ismail alaihissalam dalam sejarah memiliki 12 orang putra, yakni Nabit atau Nabayut, Kaidar. Nah, inilah Kaidar ini yang akan menjadi leluhur Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Setelah Kedar ada Azbal, Misa, Misma, Mashi, Dama, Azar, Tima'a, Yatur, Nabashi atau Nabashi maksudnya, dan Kaijum. Nabit bin Ismail memiliki putra bernama Yasjub bin Nabit. Yasjub bin Nabit memiliki putra bernama Ya'rub. Ya'rub memiliki putra bernama Tairah. Tairuh memiliki putra bernama Nahur. Nahur memiliki putra bernama Muqawim. Muqawim memiliki putra bernama Adad, dan Adad memiliki putra bernama Adnan. Dari Adnan inilah anak keturunan Ismail tersebar luas menjadi kabilah-kabilah. Adnan ini memiliki 2 orang putra, Ma'ad bin Adnan dan Ak bin Adnan. Ak kemudian berdomisili di negeri Yaman. Pasalnya Ak ini menikahi seorang putri dari kabilah Al-Asy'ariyun lalu menetap di tempat mereka di Yaman. Dengan perkawinan itu bahasa dan tanah air keduanya pun berpadu, jadi bercampur. Al-Asy'ariyun adalah anak keturunan Al-Asy'ar bin Nabat bin Adad bin Hamaisha bin Amru bin Arib bin Yasjub bin Jaid bin Kahlan bin Yasjub bin Ya'rub bin Qahtan. Jadi dari Bani Qahtan. Putra Ma'ad bin Adnan ada 4. Ada Nizar, Qudo'ah, Kanas, dan Iyad. Adapun Qudo'ah merantau ke kabilah Himyar bin Saba. Sementara Kanas tidak terlacak silsilah anak keturunannya menurut ahli nasab bangsa Arab. Di antara anak keturunan Kanas adalah An-Nu'man bin Al-Munzir, raja wilayah Herat. Kita ceritakan Rabi'ah bin Nasar. Dia adalah seorang raja dari sekian banyak raja di negeri Yaman. Ia bermimpi melihat dalam mimpinya itu sesuatu yang membuatnya panik dan takut. Segera ia kumpulkan tukang ramal, dukun atau aib ahli nujum dan seluruh rakyatnya. Dan ia berkata kepada mereka, dalam mimpiku itu aku melihat sesuatu yang membuatku takut dan panik. Kabarkanlah kepadaku takbir apa dan takwil apa mimpi itu. Mereka berkata, ceritakanlah kepada kami mimpimu itu, kami akan mengabarkan takwilnya. Ia berkata, sekiranya mimpi itu kuceritakan kepada kalian, aku belum merasa yakin akan kebenaran takwil kalian, sebab yang mengetahui takwilnya hanyalah orang yang dapat mengabarkannya kepadaku sebelum mimpi itu kuceritakan kepadanya. Maka salah seorang dari mereka angkat bicara, jika itulah kehendak sang raja, maka bawalah kepadanya Satih dan Sik, sebab tidak ada yang lebih pintar daripada mereka berdua. Mereka berdua pasti dapat memecahkan rahasia takwil mimpi sang raja. Setelah itu maka diutuslah seseorang menemui keduanya, yakni Satih dan Sik itu. Ternyata Satih datang terlebih dahulu sebelum Sik. Raja berkata kepadanya, aku melihat dalam mimpi sesuatu yang membuatku panik dan takut. Ceritakanlah kepadaku mimpi itu. Jika engkau dapat menebak mimpi itu dengan benar, maka engkau pasti dapat mengabarkan takwilnya. Akan saya coba, Tuhan. Anda telah melihat bara api melesat keluar dari kegelapan lalu jatuh di dataran rendah, kemudian dimakan oleh setiap yang bernyawa. Benar apa yang kamu katakan tadi, wahai Satih. Bagaimanakah takwilnya? Kata sang raja. Satih berkata, aku bersumpah demi ular yang berada di antara 2 lubang. Orang-orang Habasah akan menyerbu negeri kalian
dan akan menguasai daerah kalian mulai dari Abyan sampai Juras. Sebelum dilanjutkan, ada istilah aib. Aib itu adalah orang yang bisa meramal dengan cara melepaskan burung, baik dia meninjau dari segi nama burung, kicauannya, dan tempat dia melintas, burung itu melintas, itu aib namanya. Sedangkan yang namanya Abyan dan Jurais adalah dua daerah di negeri Yaman. Selanjutnya raja berkata, "Jika demikian ayahmu menjadi tebusannya, wahai Satih. Berita itu sungguh sangat pahit dan menakutkan. Kapankah hal itu terjadi? Apakah saat aku berkuasa sekarang ini ataukah sesudahnya?" Satih menjawab, "Akan terjadi beberapa waktu sesudah masa kekuasaanmu, sekitar 70 atau 60 tahun sesudah." Ya, ini sesudah Tuan menjabat. Satih menjawab, "Apakah kekuasaan bangsa Habsah itu akan bertahan ataukah sirna, wahai Satih?" Raja pun bertanya kembali dengan penasaran. "Kekuasaan mereka akan terputus setelah 70 tahun berlalu. Kemudian mereka akan dibunuh dan akan diusir dari Yaman," jawab Satih. "Siapakah yang membunuh dan mengusir mereka itu?" tanya raja itu. "Seorang lelaki bernama Iram bin Ziyazan yang keluar dari Aden. Ia tidak menyisakan satupun bangsa Habasyi di Yaman." Demikian jawab Satih. "Apakah kekuasaan Iram ini akan bertahan ataukah berakhir?" tanya raja kembali. "Kekuasaannya akan berakhir." "Siapakah yang menyudahinya?" Satih menjawab, "Seorang nabi yang bijaksana yang mendapat wahyu dari Tuhan yang Maha Tinggi." "Dari keturunan siapakah nabi tersebut?" tanya raja penasaran. "Seseorang laki dari keturunan Golib bin Fihir bin Malik bin An-Nador. Kekuasaan akan berada dalam genggamannya sampai akhir masa," jawab Satih. Sejurus kemudian raja pun bertanya kembali, "Apakah masa akan berakhir?" Maksudnya dunia ini akan berakhir. Satih menjawab, "Benar, wahai Tuan Raja. Hari itu hari dikumpulkannya semua manusia dari awal sampai yang akhir. Siapa yang berbuat baik, dialah orang yang berbahagia. Siapa yang berbuat jahat, dialah orang yang merugi," jawab Satih. "Benarkah apa yang kamu katakan itu?" tegas raja. "Tentu saja benar. Demi cahaya fajar dan demi lembayung senja, demi waktu subuh ketika merekah, sungguh yang kukatakan ini adalah benar." Tidak lama dari itu, datanglah Sik. Raja berkata kepadanya seperti yang dikatakan kepada Satih. Hanya saja ia merahasiakan jawaban Satih, guna membuktikan apakah jawaban keduanya saling berselisih atau tidak. Sik berkata, "Benar, Anda telah melihat bara api yang mencuat keluar dari kegelapan lalu jatuh di antara Raudoh dan Akamah, kemudian dimakan oleh setiap makhluk yang bernyawa." Demi mendengar jawaban Sik itu, sang raja, jawaban mereka berdua sama. Hanya saja Satih mengatakan jatuh di dataran rendah lalu dimakan oleh setiap makhluk yang bernyawa, sementara Sik mengatakan jatuh di antara Raudoh dan Akamah lalu dimakan oleh setiap makhluk yang bernyawa. Raja berkata, "Benar apa yang kamu katakan, wahai Sik? Bagaimanakah takwil menurutmu?" Sik menjawab, "Demi manusia yang berada di antara dua lubang, bangsa Sudan akan menyerbu daerah kalian. Mereka akan mengalahkan setiap orang lalu menguasai seluruh wilayah antara Abyan dan Najran." Raja berkata, "Ayahmu menjadi tebusannya, hei Sik. Berita itu sungguh sangat pahit dan menakutkan. Bilakah hal itu terjadi? Apakah pada masa kekuasaanku sekarang?" Sik menjawab, "Tidak, Raja. Tetapi akan terjadi beberapa tahun setelah masa kekuasaan Anda. Kemudian kerajaan kalian akan diselamatkan oleh seorang lelaki yang agung dan punya kedudukan tinggi. Ia akan menimpakan kehinaan yang sangat atas bangsa Sudan itu." "Siapakah lelaki agung yang punya kedudukan tinggi itu?" tanya raja. "Dia bukan lelaki sembarangan dan bukan pula lelaki yang kerjaannya serampangan. Dia akan muncul dari keturunan Ziyazan.
ia tidak akan menyisakan satupun bangsa Sudan di Yaman, tegas Sikh. Apakah kerajaannya akan berlangsung ataukah berakhir? Pertanyaan yang sama diajukan kepada Satih tadi. Kerajaannya akan berakhir oleh seorang nabi yang diutus, yang datang membawa kebenaran dan keadilan bersama orang-orang yang taat dan memiliki keutamaan. Kekuasaan akan berada di tangan mereka hingga hari keputusan, jawab Sikh. Kemudian raja pun melanjutkan pertanyaannya, apakah hari keputusan itu, wahai Sikh? Ya, Sikh menjawab, yakni hari diadilinya para raja, hari dikumandangkannya seruan-seruan dari langit yang akan didengar oleh setiap makhluk yang masih hidup dan yang sudah mati. Manusia-manusia akan dikumpulkan pada satu tempat. Pada saat itu yang benar-benar bertakwa akan bahagia dan mendapatkan kebaikan, jelas Sikh. Benarkah apa yang kamu katakan itu? Tegas saja. Benar, demi Rob pencipta langit dan bumi, serta apa-apa yang ada di antara keduanya, yang tinggi maupun yang rendah. Apa yang aku katakan ini adalah benar tanpa ada sedikit pun keraguan, jawab Sikh dengan tegas. Perkataan kedua peramal itu, Sikh dan Satih, lalu benar-benar diyakini oleh Rabi'ah. Ia pun menyiapkan secukupnya perbekalan dan keluarganya pun ikut berangkat ke Irak. Ia menulis pesan kepada salah seorang raja Persia bernama Sabur bin Hurjad agar sudi menerimanya. Raja Persia itu pun menyilahkan mereka tinggal di Hirat. Dan setelah Rabi'ah bin Nasar wafat, kerajaan Yaman dikuasai oleh Hasan bin Tuba'an As'ad Abu Karib. Ayahandanya Hasan itu yang bernama Tuban Asad telah membentangkan jalan baginya, yaitu ketika ia datang dari timur menuju kota Madinah. Ia sengaja tidak membangkitkan amarah penduduknya. Kemudian ia menitipkan seorang putranya di sana, dan kemudian si putranya itu dibunuh secara misterius. Tuban Asad mendengar itu mengerahkan pasukan menuju kota Madinah untuk mengusir dan membumi hanguskan penduduknya. Namun rombongan pasukan yang dipimpin Tuban ini disambut oleh kabilah-kabilah dari Yasrib atau kabilah-kabilah dari Madinah itu yang dipimpin oleh Amr bin Tolah. Akhirnya pecahlah pertempuran antara kedua pasukan. Orang-orang Yasrib bercerita, mereka bertempur dengan pasukan Tuban pada siang hari dan menjamu mereka pada malam hari. Hal tersebut membuat Tuban takjub kepada mereka. Ia berkata, sungguh kaum yang kami perangi ini memang sangat mulia. Ketika kaum Tuba, pimpinan Tuban ini, tengah mengepung kota Madinah, datanglah kepadanya dua orang rahib Yahudi yang ilmunya sangat luas. Mereka berdua mendengar bahwa Tuban ini ingin meratakan kota Madinah atau Yasrib dan membinasakan penduduknya. Mereka berdua berkata, wahai baginda raja, janganlah teruskan niat Anda itu. Jika Anda tidak menghiraukan anjuran kami ini, baginda raja pasti terhalang menaklukkannya, dan kami tidak menjamin Anda terlepas dari azab. Tuban berkata, mengapa begitu? Karena kota itulah tempat berhijrah seorang nabi yang akan muncul dari kabilah Quraisy di akhir zaman nanti, dan kota itulah yang akan menjadi tanah air dan tempat ia berdomisili, jawab kedua rahib itu. Akhirnya Tuban mengurungkan niatnya karena melihat ilmu yang dimiliki kedua rahib Yahudi itu. Ia sangat tertarik dengan penuturan keduanya. Ia pun meninggalkan kota Madinah dan memeluk agama rahib, yakni agama Yahudi. Dahulunya Tuban dan kaumnya adalah penyembah berhala. Dalam perjalanannya kembali ke Yaman, ia mengerahkan pasukannya kaumnya menuju Mekah. Ketika mereka tiba di daerah antara Uspaan dan Amaj, datanglah beberapa orang dari suku Huzail bin Mudrikah. Orang-orang itu berkata kepada Tuban, wahai raja, maukah baginda kami tunjukkan kepada sebuah gudang harta yang tidak diketahui oleh raja-raja sebelum Anda? Di dalamnya terdapat mutiara lu'lu', jabarjid,
yakut, emas, dan perak? Jawab Tuban, tentu saja mau. Itulah sebuah rumah di Mekah yang disembah-sembah oleh penduduknya dan mereka melakukan ibadah di sisinya, kata mereka, kata suku Huzail bin Mudrikah. Sebenarnya dengan anjuran tersebut orang-orang suku Huzail ini menghendaki kebinasaan Tuban. Mereka tahu raja mana saja yang ingin merusak kehormatan Baitullah pasti hancur binasa. Ketika Tuban dan tentaranya sudah bersiap-siap melakukan anjuran mereka, ia bertanya terlebih dahulu kepada dua orang rahib itu. Maka keduanya berkata, sebenarnya orang-orang dari suku Huzail itu menghendaki kehancuran dirimu beserta pasukanmu. Kami tidak mengetahui adanya rumah suci yang dijadikan oleh Allah sebagai rumahnya selain Baitullah tersebut. Jika Anda menuruti anjuran mereka, Anda pasti binasa. Berikut seluruh pasukan Anda. Lalu, apa yang harus kulakukan jika aku tiba di sana? Tanya Tuban. Lakukanlah seperti yang dilakukan oleh penduduknya. Lakukanlah tawaf, agungkan dan muliakanlah rumah suci itu. Cukurlah rambutmu di sisinya dan bersikap merendahlah terhadapnya hingga Anda keluar meninggalkannya, kata rahib itu kepada Tuban. Apa alasan kalian melarangku? Selidik Tuban. Jawab mereka, demi Allah, rumah suci itu adalah rumah yang dibangun oleh bapak kami Ibrahim alaihissalam, dan juga karena berita yang sudah kami kabarkan kepada Anda tadi. Tetapi penduduknya telah menodai kehormatannya dengan memajang berhala-berhala di sekitarnya dan dengan hewan-hewan yang mereka sembelih di sisinya. Mereka itu najis, pelaku syirik. Tuban melihat ketulusan nasihat dan kejujuran kedua rahib Yahudi itu. Ia pun memanggil orang-orang suku Huzail tadi dan memotong tangan serta kaki mereka. Kemudian ia pun bertolak menuju Mekah. Sesampai di sana, ia melakukan tawaf, menyembelih hewan kurban, dan mencukur rambut. Ia berdiam di Mekah selama 6 hari. Setiap hari ia menyembelih hewan-hewan sesembelihan untuk dibagi-bagikan kepada penduduk Mekah dan menghadiahi mereka madu. Saat berada di sana, Tuban bermimpi bahwa ia diperintahkan untuk menyelimuti Ka'bah dengan kiswah. Lalu ia pun menyelimutinya dengan kain tebal. Kemudian dalam mimpi berikutnya, ia diperintahkan untuk menyelimuti dengan kain yang lebih baik daripada itu. Ia pun menyelimutinya dan kain al-mula dan kain al-wasail, yakni kain sejenis kain tenunan khas Yaman. Karena perbuatan itulah Tuban Asad adalah orang yang pertama kali menghiasi Ka'bah dengan kiswah. Dan sang raja pun menasehati suku Jurhum agar menjaga tradisi tersebut dan supaya tetap menjaga kebersihannya, serta memerintahkan mereka supaya tidak menyembelih kurban, meletakkan bangkai atau membuang kain-kain bekas haid di sekitarnya. Ia juga yang membuat pintu Ka'bah berikut kuncinya. Kemudian ia pun berangkat meninggalkan kota Mekah menuju Yaman bersama pasukannya dan kedua rahib itu. Ketika ia tiba di Yaman, ia mengajak kaumnya untuk memeluk agama yang dianut oleh kaum Yahudi. Namun penduduk kota Yaman atau negara Yaman ini menolak. Mereka memintanya supaya bertahkim kepada api yang diagungkan di Yaman, sebab mereka selama ini menyembah, sebagian menyembah api, sebagian paganisme, menyembah berhala, yaitu api yang biasanya digunakan penduduk Yaman untuk memutuskan perkara yang diperselisihkan di antara mereka. Api itu akan melahap orang-orang yang aniaya atau bersalah dan membiarkan orang yang teraniaya. Kaum pun keluar dengan membawa berhala dan apa-apa yang biasa mereka persembahkan dalam agama mereka atau kepercayaan mereka. Sementara kedua rahib itu pun keluar dengan membawa kitab suci mereka yang digantung di leher mereka. Ketika kaum tersebut tiba di tempat persembahan api itu, tiba-tiba lidah api itu keluar ke arah orang-orang Yaman, bukan ke rahib itu. Melihat hal itu pun
Mereka takut dan menghindarinya. Orang-orang yang menyaksikan menghardik mereka atas tindakan itu dan mendorong mereka supaya masuk ke dalam api. Itulah asal muasal tersebarnya agama Yahudi di negeri Yaman. Ketika putranya yang bernama Hasan bin Tuba'an Asad itu memerintah, ia mengerahkan rakyat Yaman untuk menyerbu negeri-negeri Arab, Ajam, non-Arab. Sehingga ketika mereka tiba di negeri Bahrain, suku Himyar dan beberapa kabilah Yaman menolak meneruskan perjalanan. Mereka menuntut kembali ke Yaman. Mereka pun mengungkapkan kehendak itu kepada saudara Hasan bernama Amru, yang juga salah seorang anggota rombongan. Mereka berkata, "Bunuhlah saudaramu itu, yakni Hasan, dan bawalah kami kembali ke Yaman. Niscaya kami akan menobatkanmu sebagai raja." Ia pun menyambut ajakan mereka. Usulan mereka itu disambut oleh Amru itu. Mereka semua sepakat menjalankan makar tersebut kecuali Ju'rain al-Himyari yang sangat keras menentang rencana mereka itu. Namun sarannya tidak diterima oleh mereka. Ju'rain berkata, "Lihatlah siapakah yang lebih bahagia, orang yang membeli waktu terjaganya dengan tidurnya, ataukah orang yang tidur dengan pulas?" Kendati Himyar hendak curang dan berkhianat, akan halnya Ju'rain justru meminta ujur ke hadirat ilahi. Ia pun menuliskan bait syair itu di atas secari kertas, lalu menempelkannya. Kemudian ia datang menemui Amru dan berkata, "Simpanlah surat ini baik-baik." Amru pun menerimanya. Singkat cerita, Amru membunuh Hasan saudaranya itu, lalu kembali ke Yaman bersama orang-orang yang turut serta bersamanya. Ketika tiba di Yaman, Amru tidak bisa tidur dan terus-menerus terjaga. Setelah kondisinya sudah sedemikian parah, ia pun bertanya kepada para tabib yang disebut atau digelari Al-Huja'at. Yakni Al-Huja'at itu adalah orang yang mampu meramal dengan menerbangkan burung, meramal dengan melihat nama burung, mendengar kicauannya, atau dengan melihat tempat melintasnya. Itu Al-Huja'at. Tidak cukup dengan itu, ia pun mencoba meminta nasihat dari dukun dan tukang ramal. Salah seorang dari mereka berkata, "Demi Allah, tidak ada seorang pun yang membunuh saudaranya atau karibnya secara zalim seperti yang Anda lakukan terhadap saudara Anda, kecuali akan tidak dapat tidur dan akan terus terjaga selamanya." Maka Amru pun mendengar dari ramalan itu. Amru pun melakukan pembunuhan terhadap semua orang yang menyarankan untuk membunuh saudaranya tempo hari dari kalangan bangsawan di Himyar, hingga tibalah giliran Ju'rain. Ju'rain berkata kepada Amru itu, "Saya punya alasan terhadapmu." "Apa itu?" tanya Amru. "Surat yang saya titipkan kepadamu dulu, coba buka." Kemudian Amru mengeluarkan surat itu yang di dalamnya ditemui bait syair yang udah saya lantunkan tadi. Amru pun melepaskan Ju'rain dan Ju'rain bebas. Setelah Amru mangkat, kekuasaan Himyar pun porak-poranda sehingga mereka terpecah belah. Kemudian kekuasaan mereka dirampas oleh seorang laki-laki dari suku Himyar yang bukan berasal dari kalangan istana, bukan seorang bangsawan. Lelaki itu bernama Lihni'ah bin Yanu'ub Jusanatir. Ini cukup susah bahasanya. Lihni'ah bin Yanu'ub Jusanatir.
Ia membunuhi pemuka-pemuka Himyar dan mengobrak-ngabrik istana kerajaan. Lihniah ini adalah seorang laki-laki fasik yang mengidap penyakit homoseksual. Suatu kali ia memanggil Jur'ah Junwas bin Tuban Asad, saudara Hasan. Ia masih kecil ketika saudaranya itu dibunuh. Kemudian ia tumbuh menjadi seorang pemuda tampan dan cerdas. Ketika itu utusan kerajaan datang menemuinya. Ia pun mengerti apa yang diinginkan Lihniah ini. Ia sengaja membawa pisau tipis yang diselipkan di terompahnya. Ia pun memenuhi panggilan Lihniah. Ketika Lihniah tengah berduaan dengannya dan mulai beraksi, Junwas segera mengeluarkan pisau dan menusuknya hingga tewas. Kemudian ia keluar menemui banyak orang dan mereka berkata, "Hanya engkaulah yang pantas memimpin kami, sebab engkau telah menyelamatkan kami dari lelaki jahat itu." Suku-suku Himyar dan kabilah-kabilah Yaman pun sepakat menobatkan Junwas sebagai raja. Dialah Raja Himyar yang terakhir dan dialah Sahibul Uhdud, pemilik parit-parit yang diceritakan dalam Al-Quran. Catatan, arti kata Junwas sendiri itu artinya yang memiliki dua cambang, yang sebutnya bukan cambang ya, tapi rambut di pinggir telinga yang keriting yang dipanjangkan, itulah arti Junwas.